Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah, salatu wassalaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama la nihayati li kamalika wa adadi kamali. Amma ba'du. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa menjalankan berbagai aktivitas yang syarat dengan nilai-nilai pengabdian kepadanya, terutama ibadah pokok di bulan suci Ramadan, yaitu ibadah puasa. Pada kultum saat ini saya ingin mengajak kepada seluruh jamaah untuk berintrospeksi diri, untuk bermuhasabah terhadap puasa yang sering kita lakukan selama hidup kita sampai saat ini, Ramadan yang sering kita ikuti dari kecil sampai sekarang ini. Kalau di antara kita ada yang memiliki usia misalkan 60 tahun, potonglah masa kanak-kanak 7 tahun, berarti mengikuti Ramadan itu sudah 53 tahun. Kalau di antara bapak-bapak, ibu-ibu ada yang memiliki usia 40 tahun sampai hari ini, potonglah dengan usia masa kanak-kanak 7 tahun misalkan, berarti bapak-bapak, ibu-ibu telah mengikuti Ramadan itu 33 kali Ramadan. Demikian juga disesuaikan dengan usia di antara kita masing-masing. Pertanyaannya, dari sekian banyak Ramadan yang kita ikuti, setiap tahun kita mengikuti bulan Ramadan, Ramadan mana yang menjadikan diri kita lebih baik? Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Dari sekian banyak Ramadan yang setiap tahun datang kepada kita, masih diberikan kepada kita dan kita mengikutinya sampai tuntas, bahkan sampai masuk lagi ke Ramadan sekarang, Ramadan mana yang bisa menjadikan diri kita lebih baik? Kenapa ini pertanyaan muncul dan harus dijawab oleh kita? Karena pada dasarnya Ramadan itu adalah sebagai media, sebagai sarana untuk merepres diri, untuk menginstal ulang diri kita, untuk mengupgrade diri kita, sehingga kita memiliki kualitas kehidupan yang sangat-sangat baik. Jadi semakin sering kita ikut bulan suci Ramadan, sejatinya kita semakin meningkat kualitas kehidupan kita. Amal ibadahnya meningkat, sedekah jariyahnya meningkat, kepedulian dan kepekaannya semakin hebat, ilmunya semakin hebat. Sejatinya seperti itu. Nah, hari ini mari kita rasakan, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Apakah dari sekian banyak Ramadan yang sering kita ikuti sampai Ramadan kali ini, apakah ibadah kita meningkat? Apakah kualitas keilmuan kita semakin hebat? Apakah kepedulian dan kepekaan kita semakin meningkat juga, semakin giat? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh kita.
Yang sejatinya semakin sering kita ikut Ramadan, maka semakin hebat kualitas hidup kita. Tapi apa yang terjadi kita rasakan. Ini yang bisa menjawab hanya diri kita masing-masing. Jangan-jangan Ramadan yang sering kita ikuti itu tidak berefek apa-apa terhadap diri kita. Diri kita biasa-biasa saja, tidak ada peningkatan dalam kehidupannya. Atau sangat kemungkinan usianya semakin bertambah, Ramadan semakin sering diikuti, tapi kualitas hidupnya semakin buruk. Nah, ini yang lebih berbahaya. Oleh karena itu, marilah kita jadikan Ramadan ini adalah sebagai Ramadan yang terbaik di antara sekian banyak Ramadan yang telah kita ikuti. Pertanyaan kedua, kalaukah Ramadan itu tidak memberikan efek positif, tidak menjadikan diri kita menjadi hamba yang berkualitas, apa sih penyebabnya? Yang seharusnya sejatinya Ramadan itu menjadikan diri kita lebih baik, diri kita lebih berkualitas, lebih maju. Tapi kenapa diri kita biasa-biasa saja, tidak ada peningkatan? Paling tidak menurut saya, kenapa Ramadan itu tidak menjadikan diri kita lebih baik? Pertama, karena kita tidak tahu keunggulan, keutamaan, fadilah di bulan Ramadan itu sendiri. Kalaupun tahu, hanya sebatas pengetahuan. Tidak ada hasrat untuk menjadikan pengetahuan tentang keutamaan Ramadan itu dijalankan sebagaimana mestinya. Padahal kalau kita tahu keunggulan, keutamaan fadilah bulan suci Ramadan, kita itu betah dan nyaman berada di dalamnya. Sampai-sampai Nabi mengatakan dalam salah satu hadisnya, andaikan umatku tahu akan kehebatan, akan keutamaan, akan keunggulan bulan suci Ramadan, pasti umatku tersebut meminta agar yang 11 bulan lagi itu diramadankan. Nah, kita tidak tahu. Bagi orang yang tahu akan keutamaan dan keunggulan atau fadilah bulan suci Ramadan, rindu akan datangnya Ramadan. Ramadan itu betul-betul ditunggu. Sedih kalau meninggalkan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah mendengar sebuah lagu dalam sebuah syair yang dinyanyikan oleh salah seorang penyanyi dari Timur Tengah, mengungkapkan kerinduannya terhadap bulan suci Ramadan. Ramadan, Ramadan, Ramadan. Ya, itu luar biasa. Ya, ya Habib, laitaka dauman qarib. Mengungkapkan kerinduannya akan datang bulan suci Ramadan dan mengungkapkan kesedihannya, keprihatinannya karena berpisah dengan bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena tahu keutamaan dan keunggulan bulan suci Ramadan itu. Ini luar biasa. Orang yang seperti itu, kata Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadu 'alan nira. Barang siapa yang menyambut gembira akan datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa gembira? Karena dia tahu keunggulan dan keutamaannya. Maka Allah mengharamkan jasadnya, haram, tidak boleh untuk disentuh oleh api neraka. Luar biasa ini jaminan Allah. Nah, sekarang pertanyaan bagi kita. Nah, ini ibu-ibu di belakang nih, bapak-bapak. Ibu-ibu jujur-jujuran di antara kita sekarang. Kemarin atau setiap menghadapi bulan suci Ramadan, ibu, bapak bungah atau tidak? Bungah atau bingung? Jujur, Bu. Ibu bungah atau bingung? Nah, bapak-bapak bungah atau bingung? Nah, arek nyebut bunga, ada bingung sebenarnya mah. Erek nyebut bingung, kerak. Ya, orang jujur-jujuran, bunga atau bingung? Kebanyakan kita menyebut Ramadan itu dengan kebingungan. Bahkan Ramadan belum datang, kabingung geus miheulaan. Geus serba dibaca. Ramadan 2 minggu deui, Allah Ramadan 2 minggu deui. Makanya harga sagara naik. Beas naik, minyak naik, tadigu naik. Wah, untung ayeuna mah teu aya mudik. Nah, coba lamun usul mudik, makanya mudik teh bagian kalau libur bapana teh aloh pisanan, wah dicaritakeun eta teh Ramadan can datang. Bagaimana kata Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang menyambut gembira akan datangnya bulan suci Ramadan, maka dia diharamkan jasadnya untuk disentuh oleh api neraka. Itu yang menyambut gembira. Kebalikannya, barang siapa yang menyambut
bulan suci Ramadan itu dengan kebingungan, kegundah-gulanaan, keluh kesah, ketidakpastian, apa? Sebaliknya dia dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Betah teu di bulan bingan teu masuk bulan suci Ramadan teh? Bingan teu? Bingan. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang lamun bunga ibu-ibu pertanyaan anak. Nah, iya. Bapak-bapak bunga teh masuk Ramadan kemari? Bunga teh? Bunga. Nah, lamun bunga ayeuna pertanyaan anak. Biasanya kalau orang bunga, gembira, rindu ketemu sesuatu, ketemu Ramadan, biasanya betah di bulan suci Ramadan itu. Nah, sekarang betah teh kita di bulan suci Ramadan? Betah teh? Alah, asa katikung. Ya, asa di Barogon, ya. Orang yang gembira datang bulan suci Ramadan pasti betah. Bunga, resep, gembira. Betah, henteu bohong gitu. Ya. Erek betah kumaha, Pak? Cirinya teh betah di bulan Ramadan itu sederhana, sok diaritung poena. Ya, satu-satunya bulan yang dihitung dan dihafalkan tanggalnya itu bulan suci Ramadan. Tanggal 1 Ramadan kemarin, tanggal 13 April hari Selasa, ya. Kita akan menunggu maghrib dari pagi. Datang zuhur itu bukan main gembiranya, datang asar bukan main gembiranya. Apalagi datang maghrib, wallahu akbar. Ya. Begitu dur maghrib, makanan yang sudah tersedia kita cicipi, kita tajil. Setelah tajil saya lalu wudhu, kemudian sholat maghrib. Setelah sholat maghrib lalu makan. Setelah makan sambil nunggu isya santai, dari ngarokok, muka HP. Ya, apa yang terjadi begitu HP dibuka? Burusut di setiap grup itu dengan gambar yang sama, angka besar, kalimatnya 29 hari lagi kita Idul Fitri. Ini karena tanggal hiji eta geus dihitung. Ya, sampai itu gambar eta tanggal 29 hari lagi. Ya kan? Nah, ini menandakan kita tidak betah. Betah. Bohong. Nah, kalau betah itu pertanyaan yang ketiga, Ramadan itu ingin cepat selesai atau ibu ingin selamanya di Ramadan? Ingin selamanya atau ingin cepat selesai? Ingin cepat selesai, makanya dihitung. Tapi bagi orang yang rindu karena tahu akan keunggulan bulan suci Ramadan, rindu karena banyak produk-produk unggulan yang disajikan oleh Allah di bulan Ramadan, kita itu nyaman. Ramadan itu tidak mau kita ditinggalkan oleh Ramadan. Kita itu tidak mau ditinggalkan oleh Ramadan. Ramadan ya Habib. Ramadan laitaka dauman qarib. Jangan jauh dari aku Ramadan. Urang mah kalaka Ramadan datang disambut dengan kabingung, begitu masuk diarep-arep ngesan. Gimana akan berhasil dari Ramadan? Maka oleh sebab itu Ramadan itu tidak menjadikan diri kita lebih baik. Yang kedua, kenapa Ramadan itu tidak menjadikan diri kita lebih baik? Yang kedua menurut saya adalah karena kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan tanpa persiapan yang optimal dan maksimal. Bahkan tidak ada persiapan sama sekali. Ya. Orang yang tampil tanpa persiapan, siap-siap turun tanpa penghormatan. Dulu kalau belajar pidato seperti itu. Ya. Orang yang tampil tanpa persiapan, siap-siap turun tanpa penghormatan. Kita masuk ke Ramadan tanpa persiapan, keluar dari bulan Ramadan tanpa penghormatan. Siapa yang terhormat keluar dari Ramadan? Mereka yang mendapatkan kesucian yang disebut dengan Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Apa benar kita itu kembali kepada kesucian? Dengan puasa yang seperti ini, dengan tarawih yang seperti ini, dengan tilawatil Quran yang seperti ini, kepekaan, kepedulian juga tidak meningkat. Apa mungkin kefitrian itu diraih oleh kita? Wallahu a'lam. Kita akan bangga kan begitu Idul Fitri. Alhamdulillah kita kembali kepada kesucian. Jika tarawih lagi ting bener ting teu, puasa nage ting bener ting teu, ngaji Quran ting bener ting teu, tapi yakin dirinya kembali kepada kesucian. Ya. Tidak ada persiapan. Orang yang tidak persiapan masuk bulan suci Ramadan, wah repot itu. Nanti keluar dari Ramadan itu tanpa penghormatan, artinya tidak mendapat kesucian itu.
Makanya oleh sebab itu, kapan kita persiapan masuk bulan suci Ramadan? Persiapan masuk bulan suci Ramadan itu jangan seminggu sebelum Ramadan, 1 tahun Bu. Contoh, apa yang harus dipersiapkan? Ilmu, mental. Nah sekarang salah satu contohnya, persiapan logistik saja. Kita kan begitu masuk bulan suci Ramadan sering disibukkan dengan masalah-masalah itu, masalah logistik. Ya enggak Bu? Ya, sehingga begitu masuk bulan suci Ramadan teripuh neangan duit yang lebaran, neangan duit yang mudik. Kenapa? Karena tidak persiapan. Sejatinya persiapan sejak kapan? Sejak bulan Syawal. Jadi nanti kan Idul Fitri tanggal 1 Syawal, tanggal 2 itu ibu-ibu nabung sampai 100.000. Bapaknya 100.000, ibunya 100.000, jadi 200.000. Ayah sebulan 30 hari berapa? 6 juta. 6 juta kali 11 bulan berapa? 11 kali genep sabar aja. Hah? 66 juta. Ibu nabung 100.000 satu hari, bapaknya 100.000 satu hari, yang celengan. Dalam 11 bulan terkumpul 66 juta. Cukup tuh untuk 1 bulan Ramadan depan. Cukup. Iya mah data aku kumpul hatu. Ya, beak ke Tokopedia jeung Shopee. Jeung Lazada. Ya, beak. Ya, ke online. Yang ketiga, kenapa Ramadan itu tidak menjadikan diri kita lebih baik? Karena kita jadikan Ramadan itu hanya sebagai upacara. Bukan sebagai cara. Pada sejatinya Ramadan itu adalah sebagai cara. Cara apa? Untuk menjadikan diri kita lebih baik, diri kita lebih berkualitas, diri kita lebih berbobot, diri kita lebih berprestasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya upacara, Bu. Jangankan yang sudah ada, yang tidak ada pun juga diada-ada. Lihat tamu 17 Agustusan, pagar dicat. Aya gang yen gapura, hampir setiap gang yen gapura, setiap pagar dicat, trotoar dicat, unggal poe dicat gitu henteu. Kenapa? Insidental kalau 17 Agustus, ya kan? Ya. Karena itu upacara. Nah, Ramadan juga kita banyak dilakukan sebagai upacara, bukan sebagai cara. Naon sok di aya-aya, ya segala di aya-aya pun lain teu meunang mangga, Bu. Tapi jangan sampai menghilangkan isi dan makna dari Ramadan itu sendiri. Naon aneh nasi karena kolek. Biasa pan ngadahar koleknya, tapi Ramadan juga wajib pan kolek teh. Ya. Ya. Apa anehnya sih beli baju? Ayeuna mah beli baju, barudak mahasiswa di kosan lalangiran, bubuligir, buka HP, tinggal klik 2 poe 3 poe, gancang datang. Tuh kudu pasaren-seren di ujung Berung, tuh kudu pasaren-seren di TSM, tuh kudu pasaren-seren di Kosambi di Pasar Baru. Ya enggak, mudah. Apa sih anehnya? Tapi begitu masuk bulan suci Ramadan, ti mimiti dahareun, anu teu aneh oge ngadak-ngadak jadi aneh. Nah, ini upacara. Biasa-biasa we padahal mah ya. Nah, maka sejatinya Ramadan itu mengajarkan hidup kita hemat. Tati isuk nepi ka sore teu barang dahar, teu nginum, kuduna mah awet duit teh. Apa yang terjadi? Uang belanja kita Ramadan itu malah lebih meningkat. Kenapa? Karena upacara. Jangankan yang ada, yang tidak ada pun juga diada-ada. Oleh karena itu, yuk kita tingkatkan pengetahuan kita, kita pahami, kita laksanakan apa yang kita ketahui tentang keunggulan bulan suci Ramadan. Kita persiapkan dengan baik. Kan kita sudah masuk bulan suci Ramadan, masih ada. Kalau Ramadan kemarin katakanlah gagal total, Ramadan ini harus jadi Ramadan terbaik. Kalau puasa yang dikatakan gagal, Ramadan besok, puasa besok harus lebih baik dari puasa tadi. Jadi meningkat puasa itu dari tanggal 1 itu tak terus begitu naik, ya sampai di puncak menjadi puasa yang terbaik. Lain puasa teh anggar mimiti naik isukna kulapes lap eueuh we ka dituna teh. Ai begitu asup kana tanggal Haji Syawal bangga mendapatkan Idul Fitri, harus memuncak. Jadi dievaluasi, hari ini kita puasa ke hari ke-9. Dievaluasi hari ke-9 ini, betul enggak puasanya? Aduh, tadi teh ngomongkeun batur batal pahalanya. Besok kita berusaha untuk tidak menggunjing orang. Besok kita berusaha untuk tidak memfitnah orang. Besok kita berusaha untuk meningkatkan tadarus kita. Besok kita berusaha borgol semua setan itu. Kan dalam hadis gitu, di bulan Ramadan itu setan itu diborgol ya. Tapi berkeliaran. Kenapa? Beki loba setan teh.
Hadis itu menjelaskan kenapa setan-setan di bulan suci Ramadan itu diborgol, karena Allah meningkatkan pahalanya pada saat itu. Barang siapa yang amal jariahnya di bulan Ramadan maka ditingkatkan, ngaji Quran ditingkatkan, terus semuanya ditingkatkan. Nah, sajian-sajian, fasilitas-fasilitas dari Allah yang diberikan kepada kita itu alat untuk memborgol setan. Tapi karena kita tidak bisa memanfaatkan alat untuk memborgol setan itu, maka setan berkeliaran. Yang lebih berbahaya, borgolannya itu diambil oleh setan dan kita yang diborgol oleh setan. Ini yang berbahaya. Ya, apa itu alat untuk memborgolnya? Tadarus tilawatil Quran. Apa alat untuk memborgol setan itu? Kepedulian dan kepekaan. Apa alat untuk memborgol setan itu? Sholat sunat. Apa alat untuk memborgol setan itu? Berbagai aktivitas yang syarat dengan nilai pengabdian. Tapi kata salah satu keterangan, saya tidak tahu hadis atau tidak, belum pernah. An-naumu shaim ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Tapi tidur yang benar, kalau tidurnya dibarengin setan mah ya itu barengan diborgol ku setan teh. Nah, kita jadikan yuk Ramadan ini sebagai Ramadan terbaik, dan Ramadan ini kita jadikan sebagai cara untuk meningkatkan kualitas hidup kita, bukan hanya sebagai upacara saja yang tidak akan mampu merubah meningkatkan kualitas hidup kita. Mudah-mudahan puasa yang sudah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa menjalankan dengan sanggup dan mampu untuk sukses menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga Ramadan itu betul-betul berefek terhadap peningkatan kualitas diri kita, sehingga kita dengan Ramadan ini menjadi hamba yang berprestasi di hadapan Allah dan di hadapan seluruh makhluknya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.